Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari SGDB 5 akan membawakan presentasi kami mengenai student project kami yang berjudul prostatitis. Next. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayudya Santi dengan NIM 18025111195. Bagi latar belakang, prostatitis merupakan penyakit ketiga tersering yang menimbulkan permasalahan kesehatan pada traktus urinarius pada pria, setelah benign prostat hiperplasia atau BPH dan prostat cancer. Prostatitis sendiri merupakan inflamasi yang terjadi pada kelenjar prostat oleh karena adanya infeksi bakteri dan memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan terjadinya sepsis, abses, atau fistula pada traktus urinarius jika tidak diobati dengan baik. Prostatitis sendiri dapat menyerang pria di segala usia dan insiden tertinggi prostatitis terjadi pada pria berusia 20 hingga 40 tahun dan di atas 60 tahun. Untuk prevalensinya sendiri, di wilayah Asia, Amerika Utara, dan Eropa mencapai angka sebesar 3-16%. Maka dari itu, menurut kami penting untuk dibahas lebih lanjut mengenai prostatitis. Berikutnya. Baik, nama saya Adrian Miranata Gorinta dengan 3 digit NIM terakhir 005. Ya, baik, jadi di sini untuk definisi dari prostatitis itu sendiri biasanya mencakup kondisi yang melibatkan proses inflamasi pada prostat ataupun area di sekitar prostat. Prostatitis sendiri menurut NIH atau National Institute of Health, klasifikasi dari prostatitis syndrome meliputi infectious disease, yakni acute and chronic bacterial prostatitis, chronic pelvic pain syndrome atau CPSS, dan yang terakhir asimptomatik prostatitis. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Kadek Prastitis Rapatiwi dengan NIM 3 terakhir 036. Di sini akan menjelaskan mengenai epidemiologinya. Jadi prostatitis adalah penyakit pada saluran kemih ketiga yang paling sering ditemukan pada pria setelah benign prostate hyperplasia atau BPH dan juga kanker prostat. Prostatitis dapat menyerang pria dari segala usia, terutama pada kelompok usia menengah di bawah 50 tahun. Data menunjukkan prevalensi prostatitis berkisar antara 3 hingga 16% di Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Tetapi data epidemiologi prostatitis di Indonesia masih terbatas. Prostatitis kronis adalah prostatitis yang paling umum, di mana 65% diantaranya adalah prostatitis non-bakteri. Prevalensi prostatitis yang disebabkan oleh bakteri hanya mencapai 5-10%, sedangkan prevalensi prostatitis non-bakteri lebih dari 90 hingga 95% dari semua kasus prostatitis. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Brita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Maka hari ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari prostatitis. Kemudian dibedakan menjadi 3, yaitu abnormalitas struktural, infeksi, dan juga penyebab lainnya yang diintroduksi secara definitif. Etiologi utama dari prostatitis bakterial non kronis adalah dari bakteri E. coli. Dan untuk prostatitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri terutama bakteri gram negatif. Pertama, abnormalitas struktural. Pada pasien yang mengalami infeksi saluran kemih berulang perlu dicurigai terdapat adanya abnormalitas struktural. Abnormal ini terdapat berupa penyempitan uretra, bentuk resap, pembesaran prostat berupa benign prostatic hiperplasia maupun malignant, hipertrofi dan juga disfusi dasar tambur akibat cedera. Dan yang kedua adalah infeksi. Infeksi umum disebabkan oleh bakteri gram negatif dan seringkali hanya disebabkan oleh satu mikroorganisme. Infeksi yang dari urin ke saluran prostat dapat menjadi patogen yang menyebabkan prostatitis. Virus dan infeksi jamur juga dapat menyebabkan terjadinya prostatitis, khususnya pada kondisi imunokompromis, yang biasanya disebabkan oleh HIV ataupun diabetes mellitus. Lalu yang terakhir adalah penyebab lainnya yang belum terbukti secara definitif, yaitu seperti autoimun ataupun alergi. Perkenalkan, saya Jessica Rosalina dengan 3 digit terakhir 184. Saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai risk factor yang terjadi pada prostatitis. Yang pertama adalah BPH atau benign prostate hyperplasia. Hal ini keduanya saling berhubungan dikarenakan prostatitis dapat menyebabkan BPH dan BPH bisa menyebabkan prostatitis. Hal ini dikarenakan prostatitis atau adanya inflamasi dapat menyebabkan prostat yang membengkak. Dan kalau misalnya pasien mengalami BPH terlebih dahulu, prostat yang membengkak tadi akan menyebabkan pasien untuk tidak mampu untuk mengosongkan kandung kemih yang akhirnya bisa berujung pada infeksi dan juga prostatitis. Kemudian risk factor yang kedua adalah genitourinary infections, yang ketiga ada high risk sexual behavior dan juga history dari sexual transmitted disease yang dimana memicu juga terjadinya proses infeksi. Kemudian ada urethral stricture dan juga prostate manipulation ataupun adanya phimosis. Selain itu ditemukan juga bahwa usia, ras dan juga persebaran geografis memiliki prevalensi juga pada dan juga risk factor pada beberapa populasi, di mana juga usia ini dahulu dikira merupakan salah satu risk factor, namun ternyata
penelitian terbaru menemukan bahwa semua pasien laki-laki bisa mengalami prostatitis. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gizela Maria Dusrias Jagatau dengan NIM di terakhir 075. Izin melanjutkan untuk klasifikasi dari prostatitis sendiri ada 4, yaitu akut bakterial prostatitis, kronik bakterial prostatitis, kronik prostatitis atau chronic pelvic pain syndrome, dan asimptomatik inflamatori prostatitis. Untuk akut bakterial prostatitis sendiri merupakan infeksi akut pada kelenjar prostat yang menyebabkan gejala saluran kemih seperti disuria, frekuensi kencing, dan retensi kencing, serta dapat menyebabkan gejala sistemik pada pria. Prostatitis bakteri akut lebih umum pada pria berusia 20-40 tahun dan pada pria yang lebih tua dari 70 tahun. Untuk kronik bakterial prostatitis sendiri merupakan infeksi pada kelenjar prostat yang ditandai dengan kondisi yang relatif, jarang dan biasanya muncul dengan jenis infeksi saluran kemih intermiten. Untuk bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit ini yaitu Escherichia coli atau Enterobacteriaceae. Gram negatif lainnya dan biasanya menyerang pria usia 36 sampai 50 tahun. Untuk kronik prostatitis atau kronik pelvic pain syndrome merupakan suatu kondisi di mana genitourinary pria ditandai dengan episode nyeri dan ketidaknyamanan dan dapat menyebabkan peradangan dan kesulitan untuk buang air kecil. Yang terakhir yaitu asimptomatik inflammatory prostatitis merupakan peradangan prostat tetapi tidak menimbulkan gejala. Biasanya ditandai dengan peradangan prostat insidental tanpa keluhan genitourinary. Kondisi ini didiagnosis selama pengujian untuk infertilitas atau peningkatan kadar antigen spesifik prostat. Dalam kasus ini, pengobatan biasanya tidak diperlukan karena ini bukan infeksi yang menular. Next. Baik, izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan saya Wisnu Wijaya dengan 3 digit R174. Jadi kalau misalkan dilihat dari simptom dan gejala prostatitis sendiri sebenarnya cukup bervariasi tergantung dari etiologi atau penyebab dari prostatitis tersebut dan juga bergantung dari jenis yang dialami oleh sang pasien tersebut. Nah, simptom ini bisa bervariasi dari bagaimana perasaan pasien ketika berurinasi, apakah terjadi sensasi nyeri ataupun terbakar ataupun ketika urinasi terasa lebih sering, kemudian ada nokturia, kesulitan dalam urinasi, terasa suatu urgensi dalam mengeluarkan urin, kemudian terdapat urin yang berwarna putih ataupun ada yang berwarna merah. Kemudian terdapat nyeri di bagian abdomen, bagian groin, lower back, perineum, penis atau testikel. Dan juga ketika ejakulasi terasa nyeri dan didapatkan juga ada flu-like symptoms. Maka dari itu kita lihat lagi berdasarkan klasifikasi dari prostatitis tersebut akan dibedakan lagi berdasarkan simptomnya. Dari akut bakterial prostatitis tersebut kondisinya lebih severe dan lebih mendadak biasanya. Jadi simptomnya biasa dengan ada demam, kesulitan dalam mengosongkan diri, dan terdapat sensasi terbakar ketika kencing. Kemudian dari kronik bakterial prostatitis ini gejalanya biasanya akan datang pergi, terasa datang pergi tiba-tiba dan juga lebih lambat dan akan berlangsung selama 3 bulan ke atas. Dan untuk dari simptomnya sendiri biasanya pasien akan mengeluh merasa terbakar ketika kencing, kemudian frekuensi kencing meningkat ketika ejakulasi terasa nyeri dan nyeri di bagian bladder, testicles, penis, dan juga di perineum. Pada kondisi kronik prostatitis atau chronic pelvic pain syndrome atau CPPS itu biasa simptomnya lebih dari 3 bulan. Nah, simptomnya biasa ada nyeri di bagian perineum, di central lower abdomen, penis, scrotum ataupun lower back, dan juga ada nyeri pada saat ejakulasi dan kesulitan dalam mengeluarkan kencing. Nah, untuk asimptomatik inflammatory prostatitis ini merupakan inflamasi prostat yang tidak diakibatkan oleh infeksi bakteri. Jadi simptom dari pasien ini sesuai dengan namanya itu asimptomatik, tidak ada simptom. Next. Perkenalkan, nama saya Putu Nandika Tunggawidanti Mahardani dengan 3 digit NIM terakhir 072. Untuk diagnosis dari prostatitis sendiri dapat dilakukan berdasarkan gejala klinisnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada anamnesis juga pasien seringkali memiliki riwayat penggunaan kateter atau berada di dalam kondisi imunosupresif. Untuk pemeriksaan fisik pada palpasi akan ditemukan kandung kemih yang penuh dengan tenderness pada daerah costovertebral angel. Pada colok dubur juga akan ditemukan pembesaran prostat yang teraba lembut dan berair. Untuk pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan urinalisis dan urin kultur untuk menilai patogen penyebab dan penggunaan antibiotik dengan bakteri yang paling sering menyebabkan prostatitis yaitu Escherichia coli. Dapat juga dilakukan tes myristhemy 2 glass or 4 glass test
dan dilakukan pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen. Namun pemeriksaan PSA biasanya tidak diindikasikan karena kurang spesifik untuk prostatitis. Pemeriksaan imaging dapat dilakukan apabila ada kecurigaan abses atau diagnosis prostatitis masih belum dapat ditegakkan, dapat dilakukan dengan menggunakan ultrasonografi, CT, atau MRI. Next. Adapun beberapa diferensial diagnosis dari prostatitis sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Pada benign prostatic hypertrophy, hasil kultur urin akan negatif dan ini membedakannya dengan prostatitis. Kemudian yang untuk penyakit sistitis, diverkulitis, epididymitis, orkitis, dan proktitis, pemeriksaan prostat ditemukan normal dengan gejala lainnya yang juga spesifik pada organ yang terinfeksi. Sedangkan pada prostat cancer, gejala konstitusional seperti penurunan berat badan biasanya juga ditemukan pada pasien. Next. Perkenalkan, nama saya Dari Sekarino Ampusunggu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari prostatitis hari ini. Secara prinsip, manajemen dari prostatitis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah selalu berdasarkan clinical presentation dari pasien. Yang kedua akan disupport dari patogen kultur yang didapatkan dari urin. Dan yang terakhir adalah bersifat multimodal atau menggabungkan banyak aspek untuk penanganan yang komprehensif pada pasien tersebut. Berikutnya. Yang pertama adalah penanganan pada acute bacterial prostatitis. Yang pertama digunakan antimicrobial treatment dalam durasi minimum 2 minggu, namun juga dalam beberapa kasus akan digunakan dalam durasi 4-6 minggu. Yang kedua akan dilakukan microbial treatment berdasarkan dari initial gram stain pada urin, kultur urin, dan karena menurut etiologi yang paling banyak dari kultur urin adalah gram negatif bakteria, maka direkomendasikan untuk menggunakan fluoroquinolone. Untuk regimen akan dibagi 2, yang pertama untuk outpatient dan yang kedua untuk inpatient. Untuk outpatient dapat digunakan ciprofloxacin, levofloxacin, atau trimethoprim dengan oral dose sebesar 160 hingga 800 mg per hari. Untuk regimen pada inpatient akan digunakan fluoroquinolone ditambahkan dengan aminoglycoside seperti gentamicin dengan dosis 3-5 mg per kilogram berat badan per day, dan juga dengan ditambahkan penicillin apabila dibutuhkan. Yang kedua adalah pada penanganan chronic bacterial prostatitis, drug of choice yang digunakan sama dengan acute bacterial prostatitis, namun untuk durasi yang lebih panjang apabila dibutuhkan. Dalam chronic bacterial prostatitis, urin juga akan dikultur beberapa kali untuk menemukan apakah terdapat penurunan dari gram negatif bakterianya ataupun ketiadaan gram negatif bakteria. Apabila sudah tidak ada, dapat dihentikan penggunaan antimicrobial treatment tersebut. Yang kedua juga ditambahkan supplementary pharmacological choice seperti NSAID, terutama alpha blocker untuk membantu penanganan pain. Dan alpha blocker of choice-nya adalah beberapa terdapat di slide. Yang pertama ada tamsulosin, alfuzosin, dan yang lain-lain. Next, untuk CCPS, ada strategi yang digunakan yaitu strategi 5Es, ada avoidance, antibiotics, alpha blockers, anti-inflammatories, 5-alpha reductase inhibitors. Yang pertama adalah avoidance. Pasien akan direkomendasikan untuk menghindari dietary komponen tertentu seperti kopi dan juga physical activity tertentu seperti bersepeda untuk mengurangi simptom yaitu inflamasi pada prostat pasien. Yang kedua adalah antibiotik. Untuk CPPS juga akan digunakan antibiotik yang karena ternyata dibuktikan dapat membantu penanganan, terutama ciprofloxacin atau fluvoxacin dengan regimennya 4-5 minggu, seperti yang direkomendasikan. Yang ketiga adalah alpha blockers, seperti yang tadi juga diasosiasikan dengan peningkatan simptom, alleviating pain, dan juga quality of life yang meningkat dari pasien. Yang keempat adalah penambahan anti-inflammatory lainnya, karena menggunakan prinsip multimodal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir adalah alpha reductase inhibitor atau dihidrotestosteron inhibitor, karena menurut data pada pria usia lebih dari 60 tahun dengan CPPS akan ada pemeriksaan prostat yang juga dapat mengarah ke benign prostatic hyperplasia, jadi direkomendasikan untuk dihidrotestosteron inhibitor. Berikutnya. Karena penanganannya juga merupakan penanganan multimodal, ada beberapa modaliti lainnya. Yang pertama adalah fitoterapi, yaitu penggunaan quercetin yang merupakan suplemen dari flavonoid tumbuhan yang dapat digunakan untuk penanganan pain, terutama dalam prostatitis. Yang kedua adalah physical therapy yang dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah exercise, seperti low impact exercises, yaitu berjalan, swimming atau berenang, dan juga yoga. Namun juga bisa digunakan jasa fisioterapi dengan pelvic floor fisioterapi, biofeedback, juga ada local heat application untuk terutama pada pasien-pasien yang memiliki spasme pada pelvic floor mereka. Berikutnya, modaliti lainnya adalah yang ketiga injection therapy, yaitu pemberian lokal anestesi di bagian poin yang paling mungkin menyakitkan bagi pasien untuk memberikan alleviating pain dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari.
Terus yang terakhir adalah penanganan untuk depresi, karena terdapat banyak kasus depresi pada pasien yang mendapat diagnosis CPPS. Oleh karena itu dibutuhkan cognitive behavioral therapy, mindfulness training, dan juga mungkin konsultasi dengan psikiater atau penggunaan mood stabilizer ataupun antidepressant lainnya. Yang terakhir adalah sexual symptoms, yaitu seperti sexual dysfunction, terutama untuk proses ejakulasi. Oleh karena itu dapat digunakan PDE5 inhibitor, yaitu seperti tadalafil, untuk membantu pasien dapat melakukan sexual activity dengan sebaik-baiknya. Sekian untuk bagian manajemen, dilanjutkan mungkin. Baik, perkenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan NIM 180251129. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi daripada prostatitis, di mana komplikasinya ini berkaitan sangat erat dengan etiologinya. Baik, pertama saya akan menjelaskan bahwa yang kemungkinan pertama adalah terjadinya bakteremia. Bakteremia terjadi karena adanya perpindahan agen infeksius, di mana dalam hal ini adalah bakteri ke dalam aliran darah. Kejadian bakteremia ini lebih sering terjadi pada pasien prostatitis yang imunocompromised. Kemungkinan terjadi sepsis ada, namun sangat jarang ditemukan pada kasus-kasus di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah epididymitis, di mana ini merupakan inflamasi lokal pada epididymis karena perpindahan bakteri dari prostat ke epididymis. Di mana ini bisa terjadi secara sebaliknya, di mana awalnya merupakan epididymitis, kemudian baru terjadi prostatitis sebagai komplikasinya. Yang ketiga adalah abses pada prostat, di mana ini merupakan absen terjadi karena kegagalan eradikasi bakteri secara optimal pada saat pemberian antibiotik, di mana dari urinary tract yang terinfeksi, di mana urinnya ini akan kembali ke bagian prostat dan terperangkap di sana, sehingga memicu terjadi inflamasi lokal dan membentuk abses yang terisi dengan pus. Kemudian yang terakhir adalah chronic prostatitis resulting infertility, di mana ini merupakan ketakutan yang sangat besar terjadi, concern yang sangat besar terjadi, karena terjadinya kemandulan pada prostatitis. Namun sebenarnya ini masih membutuhkan riset lebih lanjut, karena pada riset meta-analisis yang telah dilakukan, ternyata sperma pada orang prostatitis, pada chronic prostatitis sendiri, sebenarnya motilitas dan mobilitasnya ini masih sangat baik dan tidak mempengaruhi kemandulan. Namun 5-10% memang mengalami pelvic pain syndrome dan kegangguan pada saat melakukan aktivitas seksual. Sekian untuk komplikasi dari prostatitis, silakan dilanjutkan. Nama saya Jonathan Karnia dengan NIM 106. Jadi untuk prevention sendiri tidak ada strategi yang diketahui untuk mencegah bakterial prostatitis yang didapat dari komunitas. Tapi dengan menghindari manipulasi prostat yang tidak perlu, seperti biopsi transrektal atau kateterisasi uretra, infeksi nosokomial dapat dikurangi. Komplikasi pasca operasi seperti ISK, prostatitis akut, bakteriuria, dan bakteremia dapat dikurangi dengan pemberian antibiotik sebelum biopsi prostat transrektal. Dosis oral ciprofloxacin 500 mg 12 jam sebelum biopsi prostat transrektal dengan dosis berulang pada saat biopsi adalah regimen profilaksis yang khas. Pendekatan baru untuk pencegahan diperlukan untuk mengurangi resistensi fluoroquinolone dan infeksi Escherichia coli, penghasil beta-lactamase spektrum luas. Pneumo praoperasi tidak mengurangi tingkat infeksi pada pasien yang berisiko terkena bakteri resisten fluoroquinolone. Kultur feses sebelum operasi harus dilakukan untuk menyesuaikan antibiotik pada saat prosedur. Next. Baik, sedikit dapat saya simpulkan. Jadi prostatitis itu adalah suatu infeksi atau peradangan pada kelenjar prostat yang muncul sebagai beberapa gejala klinis yang bervariasi. Dari sanalah prostatitis itu diklasifikasikan menjadi 4 tadi. Kemudian untuk diagnosisnya itu ditegakkan berdasarkan dari pemeriksaan presentasi klinis, riwayat pasien, pemeriksaan fisik, urinalisis, dan kultur, dan juga imaging. Kemudian untuk manajemennya, itu berdasarkan presentasi klinis, adanya infeksi, penggunaan antibiotik, dan multimodal lainnya. Kemudian komplikasi timbul terjadi karena penyebaran dari peradangan yang berasal dari prostat yang bisa menyebar ke darah, yang dapat menyebabkan bakteremia yang nantinya akan menjadi sepsis dan menyebar ke organ-organ terdekat dari prostat tersebut. Kemudian untuk pencegahan penyakit itu dengan menghindari faktor risiko dan
penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya komplikasi postoperatif. Baik, sekian presentasi dari SGD B5 mengenai prostatitis.